Cemburu, pria Arab bunuh istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Salam jumpa dengan Indo 24 TV. Salam satu bangsa. Kamis 25 November 2021. Cianjur. Abdul Latif, warga negara Arab Saudi, menyiramkan air keras kepada Sarah, 21 tahun, warga Cianjur. Korban meninggal akibat luka bakar serius di sekujur tubuh yang mencapai 99%. Selama beberapa bulan terakhir, pelaku diketahui berkali-kali datang ke rumah korban untuk mengajak korban menikah siri. Mahar yang besar hingga janji manis pun dilontarkan pelaku untuk meyakinkan korban. Baru 1,5 bulan menikah, korban menjadi korban penganiayaan pria Arab tersebut. Cemburu buta menjadi motif pelaku menghabisi Sarah. Pertemuan korban dan pelaku terjadi pada beberapa bulan lalu. Saat itu pelaku datang ke rumah korban diantar temannya untuk menemui sang ibu. Awalnya korban datang untuk mencari calon tenaga kerja Indonesia atau TKI yang akan diberangkatkan kerja ke Timur Tengah. Jadi diantar ke rumah sama salah seorang warga yang merupakan teman pelaku. Tapi tujuannya ketemu istri saya. Mau cari warga yang akan dijadikan TKI di Timur Tengah. Pelaku kan tidak bisa bahasa Indonesia. Istri saya kebetulan fasih berbahasa Arab. Makanya minta bantuan istri saya buat komunikasi dan carikan calon TKI, ujar Salman, ayah tiri korban. Ketika pertemuan itu, Sarah baru keluar dari kamarnya. Pelaku menanyakan, "Siapa itu?" Istri saya jawab, "Jika itu anak pertamanya," tutur Salman. Setelah itu, pelaku kembali datang ke rumah orang tua Sarah. Kedatangannya membuat keluarga terkejut, apalagi Abdul Latif tiba-tiba meminang dan meminta Sarah untuk dinikahkan dengannya. Kalau yang pertama datang dengan temannya, kalau yang kedua dia datang sendiri, tanpa basa-basi. Dia bilang suka sama Sarah dan mau menikahi Sarah, ucap Salman. Pinangan yang pertama itu ditolak, karena Sarahnya memang tidak mau dan tidak punya perasaan dengan pelaku ini. Ditambah lagi kan baru pertama bertemu. Berulang kali datang meminta Sarah untuk menjadi istrinya. Berulang kali juga Abdul Latif ditolak. Sarah 4 kali menolak permintaan Abdul Latif, namun penolakan itu tak lantas membuat pria Arab ini menyerah. Untuk mendapatkan hati Sarah dan keluarganya, pelaku kerap mengirimkan sembako dan membelikan Sarah hadiah. Terus saja datang ke rumah, kirim daging, makanan, sampai memberi hadiah. Kedatangan awak terkait cari TKI juga tidak pernah dibahas lagi. Datang itu hanya untuk mencoba melamar Sarah meski terus ditolak, kata Salman, ayah tiri Sarah. Pada 7 Oktober 2021, Abdul Latif menikahi Sarah secara siri. Namun Salman mengatakan pernikahannya tersebut seolah jebakan, sebab pelaku menghubungi korban dengan menyebut akan memberikan kejutan. Saat tiba di lokasi pertemuan, pelaku juga mengundang anggota keluarga yang lainnya, termasuk salah seorang tokoh agama yang menjadi perantara, guna meyakinkan Sarah agar mau dinikahi Abdul Latif. Sarah menjadi bingung dan akhirnya menerima ajakan menikah tersebut, apalagi tokoh agama yang juga guru Sarah meyakinkan jika pelaku taat agama, sehingga Sarah mengiyakan. Kebetulan saya tidak ada saat pernikahan, tutur Salman. Dalam pernikahan siri yang digelar pada 7 Oktober 2021, Abdul Latif memberikan mahar sebesar 150 juta. Uang mahar tersebut langsung diberikan secara utuh saat proses ijab kabul. Sudah diberikan semuanya sebesar 150 juta rupiah. Mahar itu bukan keluarga yang meminta mahar segitu, tapi memang Abdul Latifnya yang dari awal bilang memberi mahar sebesar itu, ujar dia. Namun Salman mengatakan pelaku menjadikan uang mahar tersebut sebagai biaya hidupnya selama menikah dengan korban.
Menurut dia, setiap mengajak korban makan atau bepergian, pria Arab tersebut tidak pernah membayar segala biaya. Pelaku malah minta korban yang membayar sebab sudah menerima uang mahal. Jadi kalau makan itu suruhnya bayar sama Sarah, kan sudah dikasih uang mahal, pakai saja uangnya buat bayar. Padahal kan itu haknya perempuan, ucap Salman. Untuk meyakinkan keluarga jika tidak akan menceraikan Sarah, pelaku membuat janji dalam surat nikah siri. Abdul Latif menuliskan catatan kecil sebagai janji pribadinya, di mana jika tidak memenuhi permintaan dan menjatuhkan talak satu, dia wajib memberikan uang sebesar 1 miliar rupiah. Jadi selain memberi mahar 150 juta, juga janji memberi 1 miliar jika menolak atau menceraikan Sarah, kata Salman. Tepat 1,5 bulan menikah, kejadian tragis dialami Sarah. Abdul Latif menyiksa dan menyeramkan air keras saat korban tertidur lelap di kamarnya pada Sabtu 20 November dini hari sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia Barat. Iin Solihin, 36 tahun, ketua setempat, mengatakan sebelum menyeramkan air keras itu, pelaku mengikat tangan Sarah menggunakan tali. Pria Arab tersebut kemudian membenturkan wajah korban ke tembok sambil memukulinya. Selain itu, korban disiram air keras yang diduga sudah disiapkan pelaku. Efek air keras itu membuat korban mengalami luka bakar serius di sekujur. Korban juga dibuka menggunakan lakban agar tak berteriak, ujar Iin. Salman, 60 tahun, ayah tiri Sarah, mengungkapkan pelaku juga memaksa korban untuk meminum air keras. Memang biadab, anak saya bukan hanya disiksa dan diguyur air keras, tapi juga sempat dipaksa meminum air keras, ucap Salman. Sarah meninggal di rumah sakit setelah 18 jam mengalami masa kritis. Pada Sabtu 20 November malam, perempuan Cianjur itu menderita luka bakar serius hingga 99%. Kabur usai menyeramkan air keras ke istri sirinya di Cianjur, Abdul Latif ditangkap polisi di Bandara Soekarno-Hatta saat hendak kabur ke Arab Saudi. Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara terungkap Abdul Latif memesan air keras melalui toko online. Jadi pelaku memesan air keras sebanyak 1 liter sebulan sebelum kejadian penyiraman pada korban. Pesan dari toko online, ucap dia. Menurut Doni, kasus ini bermotif cemburu buta. Kecemburuan pria Arab ini pada Sarah juga sudah terjadi sejak 2 pekan usia pernikahan. Pelaku baru 1,5 bulan menikahi korban secara siri. Pelaku memesan air keras bulan sebelum kejadian. Diduga selama 2 pekan pertama setelah menikah terjadi permasalahan. Salah satunya ialah cemburu buta, kata Doni. Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Septiawan Adi, menjelaskan, pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta pasal 338 dan 351 KUHP tentang penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia. Kita jerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal kurungan penjara seumur hidup, tutur Adi. Bagaimana menurut Anda? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan bel notifikasinya. Mari kita bangun channel ini agar lebih berkembang. Sampai jumpa dan salam NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.